Kumandra. 500 tahun yang lalu, negeri Kumandra adalah negeri yang damai dan makmur. Waktu itu manusia hidup berdampingan dengan para naga, tetapi kedamaian tersebut tiba-tiba musnah, ketika monster yang bernama Dran menyerang manusia, dengan mengubah manusia menjadi batu. Naga terakhir yang bernama Sisudatu. Ia memusatkan kekuatannya menjadi sebuah permata, yang akhirnya bisa memusnahkan para Dran. Para manusia yang menjadi batu pun bisa berubah kembali menjadi manusia, tapi ternyata, sihir itu tidak berpengaruh kepada naga yang lain. Peninggalan naga terakhir semestinya bisa menyatukan semua umat manusia, tapi ternyata tidak. Mereka yang serakah saling bertarung untuk memperebutkan permata tersebut, hingga negeri Kumandra terbagi menjadi 5 bagian. Wilayah itu terdiri dari wilayah ekor, cakar, tulang, hati dan wilayah taring. Beberapa tahun kemudian, terlihat seorang gadis bernama Raya sedang berusaha masuk ke sebuah kuil. Tempat permata itu ditinggalkan, karena banyak sekali jebakan. Raya menyuruh peliharaannya yang bernama Tuk-Tuk untuk membantunya. Sehingga ia pun akhirnya bisa membuka pintu rahasia permata Sisu. Tidak disangka, jika di dalam sana sudah ada penjaga permata yang menanti, pertarungan sengit pun tak bisa dihindari. Di sini Raya berusaha untuk mengalahkan penjaga itu, tapi ternyata dirinya kalah dan terpojok. Ternyata penjaga itu ayah Raya yang bernama Benja, yang sedang melatih Raya agar bisa membantu menjaga permata. Esoknya ayah dan Raya sedang asik mengobrol. Ayah berkata, jika dia akan mencoba menyatukan Kumandra dengan mengundang beberapa wilayah untuk datang dan makan bersama. Awalnya Raya ragu, ketika mendengar jika ayah ingin mengundang musuh ke rumah mereka. Tapi ayah terus meyakinkan Raya, jika kita harus belajar untuk mempercayai sesama lagi seperti dulu, karena jika tidak dunia akan hancur dengan peperangan. It's only a matter of time before we tear each other apart. Singkat cerita, beberapa wilayah itu pun sampai, di saat situasi menegang, Raya mencoba mengajak mereka untuk langsung makan saja. Tidak disangka, dari pertemuan itu Raya bisa mendapatkan teman dari wilayah Taring, dia bernama Namari. Ketika semua orang sedang sibuk makan, Raya dan Namari malah mengobrol, dan hal itu membuat hubungan mereka semakin dekat karena sama-sama menyukai naga terakhir Sisudatu. Namari memberikan kalung Sisu kepada Raya. Dia juga kemudian menunjukkan peta legenda Sisu kepada Raya. Namari juga mengatakan jika Sisu sekarang sedang tertidur di ujung sungai. Raya yang sudah merasa percaya dengan Namari, langsung mengajak putri dari wilayah Taring itu untuk melihat permata naga, yang selama ini dia dan keluarganya jaga. Tapi tidak disangka jika disinilah awal kehancuran itu terjadi. Namari tiba-tiba menyerang Raya dan ingin merebut batu permata tersebut. Raya yang tidak bisa membiarkan Namari begitu saja, berusaha untuk menyerang, tapi sayang Namari berhasil memberikan kode kepada kelompoknya. Dengan cepat para prajurit dan ibunya Namari datang untuk membantu merebut permata naga. Ayah yang mengetahui jika permata dan putrinya sedang dalam bahaya, bergegas datang menolong. Ayah sebenarnya tidak ingin ada pertumpahan darah, dia juga berusaha untuk menenangkan orang-orang, tapi salah satu dari mereka malah memanah. Tak semua orang pun saling berebut permata, hingga membuat permata itu jatuh, dan pecah menjadi 5 bagian. Alhasil Grania selama ini musnah bangkit kembali, dan membuat orang-orang berubah menjadi batu. Tapi ayah dengan cepat mengambil salah satu pecahan permata dan membawa putrinya untuk pergi. Ayah yang menyadari jika dirinya tidak akan selamat, menyuruh Raya untuk membawa batu permata itu, dan setelah mengucapkan selamat tinggal, ayah melempar Raya ke sungai. I love you, my Dudra. Raya yang melihat ayahnya itu berubah menjadi batu, terus berteriak karena merasa tidak terima. Tapi dia harus bertahan dan akhirnya pergi. 6 tahun kemudian, Raya berubah menjadi seorang pengembara, untuk mencari keberadaan Sisu,
dan kini dia sedang berada di wilayah ekor, di tanah yang gersang dan banyak patung manusia. Raya terus mengembara hingga akhirnya dia sampai di ujung sungai. Saat dia akan melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuk-Tuk, yang sudah tumbuh dewasa juga, tiba-tiba datang dan menyerangnya. Untung saja hal tersebut bisa diatasi dengan cepat. Mereka pun bisa pergi ke ujung sungai. Sesampainya di sana tempat itu sudah sepi. Tapi Raya berdoa agar naga terakhir Sisu bisa muncul kembali. Dan usaha itu ternyata tidak sia-sia. Doanya Raya dikabulkan dan Sisu pun muncul. Hello? It's jackfruit jerky? Raya kemudian menceritakan semua yang sudah terjadi. Jika dunia yang telah diselamatkan oleh Sisu kembali hancur, karena permata naga tidak sengaja dihancurkan oleh dirinya. Sayangnya di sini Sisu mengatakan jika dirinya tidak bisa menolong, sebab permata itu dulunya dibuat oleh saudara-saudara Sisu, dan hanya diserahkan kepada Sisu waktu itu. Di tengah perbincangan mereka ketika Sisu memegang pecahan permata, permata tersebut membuat tubuhnya berubah menjadi glowing. Sisu mengatakan jika sinar itu berasal dari sihir yang dimiliki saudaranya. Raya yang mengetahui itu jadi sadar, jika sebenarnya Sisu bisa menyelamatkan dunia dengan menyatukan permata itu kembali. Di sisi lain Namari yang dulu mengkhianati Raya datang kembali untuk mengejar Raya, tapi ketika dia sampai di ujung sungai tempat itu sudah kosong, karena Raya sudah pergi lebih dulu. Kembali ke Raya dia mengatakan jika setiap wilayah memegang pecahan permata dan salah satunya ada di wilayah ekor. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, mereka sampai di pintu gua wilayah ekor. Dengan mudahnya Raya dan Sisu melewati berbagai jebakan seperti tali dan tum and bom. Sampai akhirnya Raya dan Sisu sampai di dalam di mana pecahan batu permata disimpan. Tapi anehnya ketika Sisu memegang permata tersebut tubuhnya berubah menjadi manusia. Lagi-lagi itu karena kekuatan sihir yang berasal dari batu permata. Tapi di waktu yang sama Namari berhasil menemukan mereka, dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Raya yang tahu jika hewan yang ditunggangi oleh Namari takut dengan air, tak basa-basi lagi langsung terjun ke air, lalu naik ke perahu. Raya yang ingin segera pergi dari tempat itu, memberikan batu giok kepada pemilik perahu. Dia adalah Bon. Sayangnya perahu itu tidak bisa melaju dengan kencang. Untung saja ada Sisu yang siap membantu dengan cara berubah menjadi naga lagi, lalu mendorong perahu itu menggunakan kekuatan ekornya. Setelah lolos dari kejaran Amari, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke wilayah Cakar. Selama perjalanan Raya berusaha menyembunyikan jati diri Sisu, agar tidak ada orang yang tahu tentang wujud naga Sisu Datu. Sedangkan di tempat lain, Namari dan pasukannya yang tiba di tempat patung para naga mulai memberikan penghormatan. Singkat waktu malam pun tiba. Di malam itu pula mereka bisa melihat Dran dengan sangat jelas. Sisu lalu mengatakan, jika Dran tercipta dari perselisihan manusia selalu mencari celah untuk menyerang manusia. Dengan cerita itu pula Raya dan Bon teringat dengan keluarga mereka, yang telah berubah menjadi batu dikarenakan Dran. He took my family. Sesampainya di wilayah Cakar, Raya menyuruh Sisu untuk berdiam diri di kapal. Dia tidak mau Sisu celaka, karena dia tahu jika di wilayah Cakar sangat berbahaya. Ketika Raya sedang dalam perjalanan untuk menuju rumah kepala wilayah Cakar, tidak sengaja dia melihat bayi yang sendirian dan sedang menangis. Karena iba, Raya pun menghampirinya, tapi ternyata itu adalah sebuah keputusan yang salah. Bayi itu ternyata adalah komplotan pencuri bersama dengan 3 ekor monyet. Bayi itu mengambil pecahan permata milik Raya. Raya yang tidak percaya dan marah sontak langsung mengejar.
Pencuri-pencuri itu hingga pada akhirnya mereka berhasil ditaklukkan oleh Raya. Di sisi lain Sisu berniat membantu Raya. Dia masuk ke pemukiman dan mengutang barang-barang di sana untuk memberi hadiah kepada ketua cakar, tapi para penjual di sana marah, karena Sisu tidak membayar barang-barang itu. Akhirnya dia ditolong oleh nenek, tapi ternyata nenek itu menipu Sisu. Dia mengajaknya keluar gerbang yang dipenuhi oleh Dran. Kembali ke Raya, dia yang merasa kasihan melihat pencuri itu, lalu memberikan pekerjaan agar mereka bisa mendapatkan uang, yaitu dengan membantu Raya dan kawan-kawan masuk ke rumah kepala wilayah. Ketika rencana itu berhasil, Raya masuk tapi kenyataannya kepala wilayah cakar sudah berubah menjadi batu. Seseorang pun memberitahu Raya, jika sekarang yang memegang batu permata adalah kepala wilayah yang paling kejam. Dan yang dimaksud adalah seorang nenek yang berusaha menolong Sisu dari amukan warga. Ternyata nenek itu alias si kepala wilayah, menginginkan batu permata yang dimiliki oleh Raya, untuk keperluan koleksinya. Untung saja Raya bisa datang tepat waktu, dia juga berhasil mengambil batu permata dari si nenek dan pergi menyelamatkan Sisu. Sesampainya di perahu Raya kaget ketika melihat bayi dan komplotannya sudah berada di sana, sambil makan dengan rakus. Dan karena masih kasihan, Raya melanjutkan perjalanan ke wilayah tulang bersama dengan bayi dan ketiga monyetnya. Di tempat lain Namari meminta kepada sang ibu untuk memberikan pasukan, agar dia bisa mengejar Raya. Malam itu karena bayi dan komplotannya tidak bisa berhenti makan, dan diam Raya pun membohongi mereka dengan mengajak mereka main petak umpet. Setelah itu dirinya menghampiri Sisu yang sedang menyindir. Dia berkata jika dirinya sudah tidak bisa lagi mempercayai orang lain, karena dulu dia sudah banyak dikecewakan oleh orang-orang yang sangat dipercayainya. Di sini Sisu mencoba membantah Raya, tapi ketika mereka sampai di wilayah tulang, Sisu lari sendirian sambil membawa bubur untuk ia buktikan kepada Raya, jika apa yang sudah Raya pikirkan itu adalah salah. Di sini Sisu berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari ketua wilayah tulang, dengan memberinya semangkuk bubur, sehingga nantinya Raya bisa mendapatkan pecahan permatanya. Raya yang melihat itu langsung ngejar Sisu, sambil mengatakan jika Kumandra yang sekarang, tidak seperti 500 tahun yang lalu. Ketika sampai di depan gerbang, Sisu pun baru sadar, jika perilakunya sudah kelewat batas hingga yang terjadi dia dan Raya terkena jebakan. Kepala wilayah yang bernama Tong pun langsung menangkap mereka, serta menakut-nakuti tapi tidak disangka jika bayi dan kawan-kawan datang untuk menyelamatkan Raya. Di waktu yang sama juga Namari dan pasukannya datang untuk menyerang Raya, yang melihat hal itu langsung sadar, jika ternyata Tong hidup dalam kesendirian. Karena para prajurit sudah berubah menjadi batu ketika berusaha melawan Dran. Tidak punya cara lain, akhirnya Raya menyuruh Tong untuk menuntun Sisu dan kawan-kawan kabur. Sedangkan dirinya akan mengulur waktu melawan Namari dan pasukannya. Ketika Namari dan Raya bertarung, Sisu melihat Raya sudah sangat kelelahan. Dia pun kemudian membantu Raya, dan secara tidak sengaja memperlihatkan wujud naganya di depan Namari, lalu kembali kabur dan melanjutkan perjalanan menuju ke tujuan terakhir, potongan terakhir batu permata yang berada di wilayah Taring, atau tempat asal Namari. Di perahu teman-teman marah kepada Raya, karena dia menyembunyikan wujud Sisu yang sebenarnya. Raya pun menjelaskan jika semua itu demi keselamatan Sisu. Dia punya tujuan bersatu dengan Sisu, karena ingin memperbaiki dunia. Teman-teman yang paham jika Raya tidak bisa melakukan hal itu sendirian, teman-teman pun bersedia untuk membantu. Tanpa disangka-sangka juga tahu memberikan pecahan permatanya kepada Sisu, sehingga membuat dirinya mempunyai sihir hujan. Di perjalanan Raya dan kawan-kawan membuat rencana untuk mendapatkan potongan terakhir. Sini Raya menginginkan rencana dengan strategi yang matang. Ia mengambil ide yang diberikan oleh Bon tapi Sisu malah memberikan cara dengan ramah kepada manusia lain. Tapi karena rencana milik Bon lebih masuk akal, Raya pun memilihnya. Sisu kemudian mengajak Raya ke suatu tempat yang ternyata adalah kuil wilayah hati. Tempat itulah patung saudara,
Sisu menceritakan jika dulu dia dan saudara-saudaranya adalah naga terakhir. Akibat kekejaman Dran waktu itu mereka hampir tenggelam oleh Dran. Tapi karena kakaknya Sisu tidak ingin kalah, dia dari yang lain menyatukan kekuatan sihir sehingga membentuk permata yang bisa menghancurkan Dran. Mereka lalu mempercayakan permata itu kepada Sisu sehingga dunia kembali membaik. Dari kepercayaan itulah Sisu menjadi yakin jika saling percaya satu sama lain maka dia bisa lebih kuat dari apa yang dibayangkan. Sisu juga mengatakan jika Namari sudah tidak bisa mempercayainya, maka Rayalah yang harus percaya kepada Sisu. Raya lalu mendatangi patung ayahnya dan memberikan sekuntum bunga di tangan. Raya berkata, jika dia ingin menggunakan cara milik Sisu dengan memberikan kalung Sisu yang pernah Namari berikan kepadanya. Mendengar itu Sisu pun sangat senang. Kita beralih kepada Namari yang sudah kembali kepada ibunya, mengetahui jika Namari tidak berhasil mendapatkan pecahan permata. Ibu menjadi takut jika nanti Raya berhasil memperbaiki dunia maka orang-orang akan menyalahkan wilayah Taring atas kesalahan waktu itu. Singkatnya malam hari pun tiba, rencana pertama pun dimulai, yaitu dengan menyuruh bayi dan komplotannya untuk masuk ke wilayah Taring dan memberikan surat serta kalung kepada Namari. Ketika Raya dan kawan-kawan sedang menikmati makan malam, Namari memberikan kode untuk Raya agar datang menemuinya. Raya berkata kepada Sisu, agar tidak gegabah sampai Namari memberikan pecahan permata kepadanya. Singkat cerita mereka pun bertemu dengan Namari. Namari juga langsung memberikan permatanya kepada Raya. Tapi lagi-lagi dia mengkhianati Raya dan berniat memanah Raya. Di saat Raya ingin melawan, Sisu mencegahnya dan berusaha sendiri untuk meyakinkan Namari, tapi tidak disangka-sangka jika Namari malah membunuh Sisu hingga jatuh ke lautan. Seketika lautan menjadi surut, dan Namari kabur sambil membawa permatanya. Raya yang tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh Namari bergegas pergi untuk membunuh Namari. Dan pertarungan pun tidak terhindarkan. Di samping itu teman-teman Raya sadar, jika kekuatan batu permata sudah hampir hilang, maka dari itu mereka pun berjuang untuk menyelamatkan para warga dengan mengajak mereka bersembunyi. Dalam pertarungannya Raya sempat terpojok, tapi kemudian dia bisa mengalahkan Namari lalu memaafkannya demi roh Sisu. Raya sadar jika teman-teman membutuhkan pertolongannya, dengan cepat dia pun langsung membantu mereka. Ketika Tuk-Tuk berusaha menyelamatkan warga, Dran datang menghadang. Untungnya Namari berhasil menolong mereka, tapi sayang tidak lama mereka malah terjatuh ke dalam lubang. Keadaan pun menjadi sangat menakutkan, tidak punya cara lain lagi Raya menyuruh teman-teman untuk mengumpulkan batu permata. Tapi mereka tidak percaya ditambah sekarang Sisu sudah mati. Tapi Raya tidak lelah meyakinkan mereka. Raya kemudian menghampiri Namari dan memberikan potongan permatanya, sebab dia percaya kepada Namari. Seketika itu juga, Raya pun berubah menjadi batu. Dari situlah teman-teman kemudian mulai percaya dan menyerahkan permatanya kepada Namari satu persatu. Awalnya Namari berniat kabur, setelah menemukan jalan keluar, tapi kemudian dia kembali lagi dan bergegas menyusun batu permata itu menjadi utuh kembali. Tapi setelah menjadi batu permata yang utuh tidak terjadi apa-apa, hingga Namari turut berubah menjadi batu. Tapi beberapa menit kemudian batu itu bersinar terang dan membuat negeri Kumandra normal seperti dulu. Cahaya dari kristal permata tersebut tersebar ke seluruh Kumandra, dan mengembalikan manusia yang berubah menjadi batu. Tak hanya manusia saja, para naga pun kembali berubah seperti sedia kala. Para naga yang kembali bangkit itu kemudian bersatu dan membangkitkan Sisu yang sudah mati. Melihat Sisu ada di hadapannya, Raya sangat bahagia. Namari juga menangis tapi kemudian mereka tertawa bersama. Setelah kejadian itu, Bon dan yang lain mulai kembali ke keluarga mereka masing-masing.
Setelah begitu lamanya terpisah, begitu juga dengan Raya, dia pulang ke wilayah hati untuk bertemu dengan ayahnya, dan film pun berakhir.